Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Anjani. Pada pembelajaran hari ini, kompetensi dasar yang akan kamu capai yaitu kompetensi dasar 3.12 tentang struktur dan bahasa dalam fabel. Simak terus video pembelajaran kali ini ya. Sekarang akan Ibu jelaskan cara penulisan kalimat langsung yang benar. 1. Kalimat langsung diapit oleh tanda petik 2, bukan tanda petik 1. 2. Tanda petik penutup ditaruh setelah baca yang mengakhiri kalimat petikan. Contohnya, Andi mengatakan, kalimat petikannya tanda petik 2, aku akan pergi ke sekolah besok. Diakhiri dengan tanda titik dan ditutup dengan tanda petik 2. Yang ketiga, kalimat pengiring di depan harus diakhiri dengan satu tanda koma dan satu spasi apabila bagian kalimat pengiring terletak sebelum kalimat petikan. Sekarang, dengarkan baik-baik, akan Ibu jelaskan mana yang berbentuk kalimat pengiring dan yang mana berbentuk dengan kalimat petikan. Di contoh nomor 3 yang merupakan kalimat pengiring berbunyi Ulu berkata, diikuti dengan tanda koma, spasi, baru diberi tanda petik 2 sebagai awalan kalimat petikan. Biarlah saya bernyanyi sendiri. Diakhiri dengan tanda titik dan ditutup dengan tanda petik 2. Nah, kalau kalimat pengiringnya di depan dan kalimat petikannya di belakang, maka awalan kalimat petikan harus menggunakan huruf kapital. Lalu, yang keempat, kalimat pengiring di belakang harus diakhiri dengan tanda koma dengan satu spasi antara kalimat petikan dan pengiring. Kalimat petikannya ada di depan, kemudian diikuti dengan kalimat pengiring yang ada di belakang. Bunyi contoh tersebut dimulai dari tanda petik 2, Ulu, aku tidak suka dengan hujan. Kemudian ditutup dengan tanda koma, bukan ditutup tapi dilanjutkan dengan tanda koma, spasi, diikuti dengan tanda petik 2, diikuti dengan kalimat pengiringnya. Kata semut lirih, titik. Jadi, semut di sini kenapa huruf kapital? Karena semut di sini sebagai nama tokoh. Jadi kalau nama tokoh atau nama orang atau nama pelaku dalam cerita itu harus menggunakan huruf kapital. Namun kalau si semut ini dalam artian binatang, bukan sebagai pelaku cerita, dia menggunakan huruf kecil. 5. Kalimat pengiring berada di tengah-tengah kalimat petikan. Penggunaan huruf awal pada kalimat petikan
petikan pertama menggunakan huruf kapital. Sedangkan pada kalimat petikan kedua menggunakan huruf kecil, kecuali nama orang dan kata sapaan. Contohnya, jangan makan buah itu, diikuti dengan tanda koma, kemudian dilanjutkan dengan tanda petik 2, monyet menunjuk. Itu merupakan kalimat pengiring yang berada di tengah, kemudian diikuti dengan tanda koma, diberi spasi, lalu dilanjutkan lagi dengan kalimat petikan yang berbunyi ada beberapa ulat di dalamnya. Diakhiri dengan tanda titik, kemudian ditutup dengan tanda petik 2. Nah, maksud pemahaman dari cara kelima, yang mana menggunakan kapital dan mana yang tidak diperlukan menggunakan huruf kapital. Nah, untuk petikan pertama itu kan bunyinya ada kata jangan. Nah, kata jangan huruf D-nya menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Kemudian pada kalimat petikan yang kedua, setelah si kalimat pengiring itu kan ada bunyi kata ada di situ, hanya tidak perlu menggunakan huruf kapital tapi menggunakan huruf kecil. Kenapa begitu? Karena belum diakhiri dengan tanda titik. Di kalimat sebelumnya baru diakhiri dengan tanda koma yang artinya masih lanjutan dari pembicaraan sebelumnya. Namun, kalau kalimat itu diakhiri dengan tanda titik, berarti awalannya harus menggunakan huruf kapital. Nomor 6, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain yang mengiringinya. Dalam kalimat, jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. Contohnya, mintalah kepada ibumu saja, diakhiri dengan tanda seru, kemudian diikuti dengan kalimat pengiringnya kata semut. Itu benar. Kenapa benar? Karena pengakhiran kalimat petikannya hanya satu, tidak double, yaitu hanya menggunakan tanda seru. Nah, sedangkan contoh yang kedua itu merupakan contoh yang salah. Kenapa salah? Karena di situ dia menggunakan pengakhiran kalimat petikan dengan menggunakan dua tanda baca, yaitu menggunakan tanda koma, lalu menggunakan lagi dengan tanda seru. Jadi untuk setiap pengakhiran atau pelanjutan kalimat petikan itu silahkan dipilih salah satu tanda bacanya yang sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam dialog. Apakah dia merupakan kalimat tunggal atau dia merupakan kalimat perintah, atau bisa juga dia merupakan kalimat tanya, atau bisa jadi dia merupakan kalimat lanjutan. Jadi hanya boleh menggunakan salah satu dari tanda baca tersebut. Mari kita coba pemahaman kalian terkait tentang penulisan kalimat langsung yang benar. Sebelum kalian melanjutkan video ini, silakan dipersiapkan buku tulisnya dan alat tulisnya. Kemudian
Tulis kembali soal yang ada di video ini dengan diikuti jawabannya. Selamat mencoba. Belum memulai pengerjaan soal dan penulisan soal, silakan dibaca terlebih dahulu perintah pertanyaan yang diminta yang berada di paling atas. Perlu diketahui, jika kalian memilih jawaban benar, kalian tidak perlu memberi alasan dan perbaikan atas jawaban kalian. Namun, kalau kalian memilih jawaban dengan jawaban salah, artinya kalian harus memberikan alasan dan perbaikan tentang jawaban yang benar menurut kalian masing-masing. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Jika dirasa kalian ada yang kurang mengerti atau kurang memahami tentang penjelasan-penjelasan di dalam video ini, silakan kalian tanyakan langsung di grup Bahasa Indonesia. Ditanyakannya secara umum, bukan secara pribadi. Sampai jumpa.